Bayangkan ini, tahun 1941. Palembang masih berupa sebuah kerajaan yang megah. Di tepi sungai Aur, suasana tenang, angin membawa aroma rempah yang harum. Hingga datanglah utusan dari negeri jauh, Belanda, dengan niat yang tak sebersih senyumnya. Mereka datang ke hadapan Pangeran Sedoing Kenayan dengan sebuah permintaan yang terdengar remeh. Kami hanya minta sepetak tanah kecil saja, yang mulia. Cukup untuk bangun loji. Tidak besar, seukuran satu lembar kulit sapi saja. Sang pangeran dengan hati terbuka mengangguk. Kalau cuman itu, silakan. Tapi siapa sangka, inilah awal dari permainan kotor mereka. Kulit sapi yang dijanjikan ternyata bukan selembar utuh. Oh tidak. Belanda mengiris kulit itu tipis-tipis, membentuk tali sepanjang mungkin. Dan saat tali itu direntangkan, mereka mengelilingi sebidang tanah yang jauh lebih luas dari bayangan sang pangeran. Maka berdirilah loji Belanda di Sungai Aur. Awalnya hanya bangunan, tapi bertahun-tahun kemudian jadi lambang penjajahan. Di masa Sultan Muhammad Mansur Jayo ing Lago, sekitar tahun 1706 sampai 1714, bendera Belanda, merah, putih, biru, berkibar gagah di atas loji itu. Simbol bahwa mereka kini berkuasa di tanah yang awalnya diminta baik-baik, tapi dicuri dengan licik. Dan parahnya, pada masa Sultan Agung Komarudin Sri Teruno tahun 1722, mereka memasang meriam. Bukan ke arah laut, bukan untuk pertahanan, tapi diarahkan langsung ke arah Keraton Kesultanan Palembang. Ancaman diam yang tak perlu dikatakan dengan kata-kata. Sejak saat itu, muncullah kiasan yang sering kita dengar sampai hari ini. Macam belande di bedik tanah. Artinya, dikasih sejengkal, mintanya segunung. Dikasih satu, maunya kuasai semua. Kisah ini bukan sekadar cerita rakyat, tapi bagian dari sejarah nyata. Dihimpun dan dituturkan kembali oleh sejarawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian, sebagai peringatan bahwa kebaikan hati, bila tak dibarengi kewaspadaan, bisa berujung pada penjajahan.